Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eko dan Maputra Bongklah. Terima kasih teman-teman support, like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ini saya merawat gading kuning kali ini teman-teman. Ini bahan gading kuning cukup jarang saya buat konten teman-teman ya. Ini karena hampir 2 tahun yang lalu saya lakukan program loss teman-teman ya. Kalau tidak salah teman-teman, ada saya buatkan konten saat pengelosan teman-teman ya, namun jarang dilanjutkan teman-teman ya perawatannya karena diloskan teman-teman ya. Dan ini hampir berusia 2 tahun teman-teman ya. Gading kuning ini pernah saya buatkan konten, namun hanya pada konten video shot teman-teman ya. Konten video shot saat dia patah tunas, dan beberapa kali hanya saat daun-daunnya diperlihatkan teman-teman ya saat pasca patah tunas, dan dia sudah ini tergolong cepat pecah daun teman-teman ya. Sekarang sudah full pecah daun teman-teman ya. Lihat teman-teman, ini masih belajar untuk full pecah daun teman-teman ya. Saat daun tuanya ini masih tersisa 1 daun lagi teman-teman ya, dan sekarang alhamdulillah ini masih belum teman-teman ya. Ini masih ada dua daun yang terpaut. Namun di sini teman-teman ini sudah full pecah daun teman-teman ya. Ini sudah full pecah daun, dan di daun terbarunya nih teman-teman mudah-mudahan masih tetap full pecah daun teman-teman ya. Ini ada sedikit daun rusak teman-teman. Ini dimakan oleh ulat teman-teman ya. Inilah buktinya teman-teman ya. Pada daun ini tersimpan makanan, cadangan makanan teman-teman ya. Tersimpan terdapat dapur pengolahan makanan serta penyimpanan cadangan makanan teman-teman ya. Jika pada daun-daun ini tidak memiliki cadangan makanan teman-teman, yang pastinya hama-hama tak akan memakan daun-daun ini teman-teman ya. Kutu putih tak akan menyerang daun-daun ini teman-teman ya. Itu salah satu bukti pada daun pohon kelapa khususnya teman-teman ya, karena kita hobi pohon kelapa. Pada daun pohon kelapa tersimpan cadangan makanan teman-teman ya. Itu sebabnya saya tidak merekomendasikan pengkecilan daun dengan cara menggunduli teman-teman ya. Menggunduli itu bisa dengan pruning ekstrim, pruning total teman-teman ya. Satu lagi teman-teman, perbedaan sayat ekstrim dengan tebas ekstrim itu berbeda teman-teman ya. Sayat dan tebas itu berbeda teman-teman ya. Saya pernah melihat ada yang menyayat ekstrim, namun saya perhatikan itu menggunduli batang pohon kelapa ini, itu bukan sayat ekstrim teman-teman ya. Yang namanya menyayat itu teman-teman, kita mengupas kulit pelapis pelepah ini teman-teman ya, seperti ini hingga ke dasarnya teman-teman ya. Ini setelan bonsai kelapa jarang ditemukan teman-teman ya, karena jarang yang bisa melakukan seperti ini teman-teman ya. Ini butuh skill teman-teman ya, butuh mental dan ketelitian untuk menyayat ekstrim seperti ini hingga pelepah terbarunya ini teman-teman tidak lagi menyatu antara pelepah lain teman-teman ya. Ini belum saya tuntaskan sayat ekstrim karena ini pelepah masih sedikit pendek, namun berhubung ini sudah akan muncul teman-teman, ini bisa sedikit kita lakukan penyayatan teman-teman ya. Kita lakukan sedikit penyayatan teman-teman. Ini kita lanjutkan saja teman-teman ya. Ini gading kuning tergolong cepat pecah daun, bahkan full pecah daun teman-teman ya. Ini ada saya perbandingannya satu teman-teman, gading oranye yang saya preteli dan saya lakukan program daun dari dini hingga sekarang belum full pecah daun teman-teman ya, meskipun sudah belajar. Namun perbedaannya sangat kontras teman-teman ya. Namun cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kita menyayatnya teman-teman ya. Ini berhubung ini masih terlalu pendek teman-teman ya. Namun jika ada ini sepertinya 2 daun sudah bisa kita pruning teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, ini yang dinamakan dengan pruning itu teman-teman ya. Ini kita mempruning karena daun ini rusak, bukan karena daun ini menghalangi kita untuk menyayat teman-teman ya. Jika kita tidak melakukan sayat ekstrim, jika kita tidak memekarkan pelepah bonsai kelapa ini, maka kita akan sudah pasti kesulitan menyayat teman-teman ya. Kita sudah pasti kesulitan menyayat karena pelepah itu yang rapat teman-teman ya. Nah, ini kita pruning teman-teman ya, bukan pemotongan pelepah teman-teman ya. Ini
bukan mengakali teman-teman ya, karena kita tak bisa menyayat, terpaksa kita pruning. Nah, ini di pruning karena pelepahnya yang memang sudah rusak teman-teman ya. Dan pruning seperti ini kita bisa kandas teman-teman ya. Nanti jika beberapa hari dia kering, dia akan segera menjadi batang teman-teman ya. Dan ini sudah sedikit kering teman-teman. Nah, seperti ini sudah kering teman-teman ya. Dan ini teman-teman batok teman-teman ini baru saja retak teman-teman ya, sekitar 1 bulan yang lalu retak ujungnya ini aja teman-teman. Namun saya perhatikan tidak mengeluarkan aroma tak sedap, karena memang ini batok sudah habis teman-teman ya, sepertinya sudah nyaring. Dan ini terlihat tanda-tandanya teman-teman, ini sudah mengeluarkan warna hitam, menghitam. Ini minyak teman-teman ya, rembesan minyak dari dalam isi nutrisi batok kelapa kita ini menandakan bahan ini sudah habis teman-teman ya. Namun aromanya tak mengeluarkan aroma yang tak sedap teman-teman ya. Terlihat teman-teman bonggol yang kita hasilkan dari pelepah yang hidup teman-teman ya, sangat mirip dengan bonggol copotan lepasan pelepah pohon kelapa di alam itu lepas sendiri teman-teman ya. Ini terlihat teman-teman ya, terlihat jejaknya pelepah yang hidup itu teman-teman. Dan ini 2 tahun kita sudah menghasilkan bonggol yang sebesar ini teman-teman ya, sebesar ini dan sepanjang ini teman-teman ya. Ini sebenarnya lebih panjang teman-teman karena tertutup oleh sabut yang masih kita tinggalkan teman-teman ya. Saya bandingkan teman-teman, ini ada satu usia teman-teman ya, ini kurang lebih sama usianya. Namun ini tidak saya lakukan program loss, ini saya program daun sejak dini teman-teman ya. Dan terlihat teman-teman bonggol sangat kecil teman-teman ya, panjangnya kurang lebih sama namun bonggolnya sangat kecil. Dan ini terjadi insiden teman-teman ya, ini terpaksa saya mempruning total. Pernah juga saya buatkan konten saat di pruning teman-teman ya, pasca di pruning maksudnya, karena insiden hama teman-teman ya. Namun ini tak sampai saya tebas ekstrim karena pucuk terbarunya kelihatannya masih aman teman-teman ya. Dan ini teman-teman batok sepertinya sudah habis teman-teman ya, karena sudah sama umurnya. Namun ini tetap saya pertahankan, sabutnya masih awet awalnya teman-teman ya. Ini baru beberapa bulan lalu saya buka karena memang sudah saya yakini sudah habis teman-teman ya. Dan inilah perbedaannya teman-teman jika kita memprogram daun dari dini teman-teman ya, dan kita terlalu bernafsu mengecilkan daun. Ini terlihat teman-teman ya, bonggol ini nanti akan sudah pasti mengecil teman-teman ya, karena daun yang sudah mengecil teman-teman ya. Terlihat pelepah sudah kurus, berbeda dengan gading kuning yang satunya, padahal ini seumuran kurang lebih teman-teman ya, dan satu batang teman-teman ya. Namun beginilah cara program bonsai kelapa teman-teman ya, perbedaannya. Oke teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.